Mau masa gitu. Siap. Ya. Yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang penyampaian hasil reses DPRD Lampung Tengah tahap 2 tahun 2020 dan persetujuan bersama. Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, dan dihadiri 36 dari 50 anggota DPRD Lampung Tengah. Dalam kesempatan ini juga nampak hadir Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto dan sejumlah kepala OPD Lampung Tengah. Paripurna diawali dengan pembacaan surat masuk yang disampaikan Sekretaris DPRD Lampung Tengah Samsir Roli. Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretariat Daerah, Bandar Lampung 11 Februari 2020 kepada Yang Terhormat Bupati Lampung Tengah D. Gunsugi nomor 188-457-0457-03-2020. Lampiran 1 bekas hal fasilitasi rancangan pengaturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 180-184-Setda titik 1 Romawi titik 02 garing 2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah tentang bantuan dan pungutan biaya satuan pendidikan dasar. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Batang tubuh rancangan peraturan daerah A. Pasal 8 dan pasal 10 agar dijadikan satu pasal utuh dengan mengutip ketentuan pada pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar menjadi pasal 1 ayat 1 Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Ayat 2 Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah dan atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi
administrasi dan biaya operasi. Ayat 3. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapat bantuan pemerintah dan garing atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan dapat memungut biaya satuan pendidikan. Ayat 4. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan prinsip keadilan. B. Pasal 14 akan diubah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar menjadi pasal 14 ayat 1 pengumpulan, penyiapan dan penggunaan dana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan, terutama orang tua, garing wali murid, peserta didik, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan dasar. Ayat 2. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan, terutama orang tua, wali murid, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan dasar. C. Pasal 15 akan diubah sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar menjadi pasal 15 ayat 1. Menteri dapat membatalkan pungutan dan atau sumbangan apabila penyelenggara dan atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat. Melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat. D. Di antara pasal 21 dan pasal 22 disisipkan satu pasal. Ulangi, di antara pasal 1 dan pasal 22 disisipkan satu pasal baru sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar menjadi pasal ayat 1. Sumbangan yang diterima satuan pendidikan selama 1 tahun ajaran melebihi 5 miliar rupiah diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak skala nasional. E. Pasal 25 akan diubah sesuai ketentuan pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengenaan sanksi administrasi diawali dengan pengenaan sanksi yang ringan. 2. Raperda yang telah ditetapkan akan disampaikan kepada gubernur paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Demikian untuk alur dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan ini. Atas nama Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah, Insinyur Farizal dan Minto Ema. Tembusan Menteri Dalam Negeri RI Jakarta, Gubernur Lampung sebagai laporan di Kota Lampung, pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah diunsuri. Pajak hiburan. Selanjutnya mohon segera dibahas. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Suparto cap dan ditandatangani. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah 3 hasil. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, juru bicara Pansus Raperda M. Haki dalam penyampaian laporan pembahasan Raperda Inisiatif tentang bantuan dan pungutan biaya santunan pendidikan dasar mengatakan bahwa landasan yuridis dan filosofi dibentuknya Raperda ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanahkan urusan bidang pendidikan, memapankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan pasal 34 ayat 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Hakim menjelaskan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Maka perlu adanya pengaturan terkait bantuan dan pungutan satuan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Tengah yang diatur dalam peraturan daerah. Selanjutnya, Raperda Bantuan dan Pungutan Biaya Satuan Pendidikan Dasar telah dilakukan beberapa kali pembahasan, serta sosialisasi oleh anggota DPRD periode sebelumnya. Walaupun mengalami tunggakan, bukan berarti Pansus tidak optimal memanfaatkan alokasi waktu yang ada, tetapi karena kendala penyampaian hasil finalisasi yang belum juga diterima oleh Pansus. Pansus Raperda Bantuan dan Pungutan Biaya Satuan Pendidikan Dasar telah menyelesaikan tugas sesuai ketentuan pasal 87 dan 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018. Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berupa fasilitas sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Raperda Bantuan dan Pungutan ini telah melalui fasilitasi oleh Gubernur Lampung melalui Surat Gubernur Lampung nomor 188.44 garing 0457 garing 03 garing 2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Mengenai ketentuan sanksi yang ada di pasal 27 mulai dari pemberian sanksi administratif, tahapannya dari teguran pertama dan seterusnya disesuaikan dengan ketentuan pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Raperda ini tentunya hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan 5 dapil juga menyerahkan hasil reses yang telah dilakukan para anggota DPRD. Hasil reses diserahkan secara tertulis kepada para pimpinan sidang paripurna DPRD Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabibur. Tabibur. Yang terhormati saudara ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Lampung Tengah. Yang terhormati saudara Sekjen, Sekda, Sekretaris, Kepala Dinas Instansi Kabupaten Lampung Tengah, Instanser dan hadirin yang berbahagia. Kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul hadir di tempat ini dalam rangka rapat paripurna dengan agenda menyampaikan laporan pembahasan Raperda inisiatif tentang bantuan dan pungutan biaya satuan pendidikan dasar. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan pembahasan Raperda. Selanjutnya untuk peningkatan mempersingkat waktu, saya bacakan laporan pembahasan sebagai berikut. Laporan yuridis dan sosiologis dibentuk Raperda ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengenalkan urusan bidang pendidikan, merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah menjamin terselenggaranya bagi mereka minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Perlu adanya pengaturan terkait bantuan dan pengurusan satuan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Tengah yang diatur dalam peraturan daerah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, rapat bantuan dan pungutan biaya satuan pendidikan dasar telah dilakukan beberapa kali pembahasan serta sosialisasi oleh anggota DPRD periode sebelumnya. Walaupun mengalami perkembangan bukan berarti pansus tidak optimal memanfaatkan alokasi waktu yang ada, tetapi karena kendala penyampaian hasil fasilitasi yang belum juga diterima oleh pansus. Alhamdulillah pada hari ini laporan bantuan dan pemungutan biaya satuan pendidikan dasar telah menyelesaikan tugas sesuai ketentuan pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2012. Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan produk maupun daerah berupa fasilitasi sebelum mendapat suatu persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Terhadap bantuan pungutan ini telah melalui fasilitasi oleh Gubernur Lampung melalui Surat Gubernur Lampung Nomor 188/4/457/03/2020 Februari 2020 tentang fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mana hasil dapat kami laporkan sebagai berikut. Terdapat suatu perubahan pada pasal 10 rancangan peraturan daerah ini, yaitu pada pasal 8 dan 10 yang memuat ketentuan pungutan biaya satuan pendidikan bagi satuan pendidikan pasal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang awalnya terdiri dari 2 pasal selanjutnya dijadikan 1 pasal. Demikian laporan pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selebihnya semoga menjadi manfaat. Dan yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Pranamo, Caw Siapapun, Kimali Wasjimila, Hidup Pasti Kanan, Siapapun Kali Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam kesempatan sambutannya, Bupati Lampung Tengah Lukman Joy Sumarto memberikan apresiasi kepada DPRD Lampung Tengah yang telah melaksanakan reses untuk menyusun rencana pembangunan daerah dan terkait penyusunan raperda tentang bantuan dan pungutan biaya satuan pendidikan. Bupati berharap raperda ini menjadi salah satu alat pengendali terhadap kemungkinan adanya pungli. Hal ini karena di dalamnya diatur ketentuan tata cara penggalangan dana, penggunaan dan pertanggungjawaban, serta larangan pungutan dan penggunaan sumbangan harus transparan. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan atau pengesahan raperda tentang bantuan dan pungutan biaya satuan pendidikan dasar antara Bupati Lampung Tengah dan DPRD Lampung Tengah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 4 pendekatan, yaitu yang pertama teknokratis, yang kedua partisipatif, yang ketiga politik, dan yang keempat adalah pendekatan dari atas
dan bawah atau top down dan bottom up. Kedua, pendekatan partisipatif. Ketiga, pendekatan politik. Dan yang keempat adalah pendekatan atas bawah dan bawah atas atau top down dan bottom up. Yang secara keseluruhan kita selaraskan untuk mendapatkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hadirin yang kami hormati, terkait dengan Raperda, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menginisiasi tersusunnya Raperda tentang sumbangan dan pungutan biaya satuan pendidikan dasar. Harapan kami, Raperda ini ke depan menjadi salah satu alat pengendali terhadap kemungkinan adanya pungutan liar yang terjadi di sekolah-sekolah. Hal ini karena di dalam Raperda tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penggalangan dana, penggunaan dan pertanggungjawaban, serta larangan dalam pemungutan, di mana penggunaan dan pertanggungjawaban dana dari sumbangan harus dilakukan secara transparan. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya ketentuan larangan pemungutan terhadap peserta didik atau orang tua wali yang tidak mampu secara ekonomis, hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tidak mampu, agar tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya. Bahwa terkait pungutan atau sumbangan pendidikan ini tidak ada hubungannya dengan penilaian hasil belajar maupun kelulusan anak peserta didik. Keputusan bersama tentang Raperda ini saya baru mendapatkan surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan dalam hal kita mengantisipasi atau menghadapi wabah virus corona, atau bahwa kita dapat menugaskan ASN untuk bekerja di rumah bagi petugas-petugas yang tidak melayani langsung kepada masyarakat. Ini baru saja saya dapatkan, dan ini tanggal 16 pada hari ini dikeluarkan. Ini tentunya akan kita tindak lanjuti supaya informasi ini awal sampai kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian, anggota dewan yang terhormat. Kemudian pada pagi tadi saya juga sudah mengundang seluruh kepala OPD camat untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini sampai ke tingkat RT. Jadi pada kesempatan ini sebagai informasi awal kepada kita semua bahwa dari hari ini ke depan sampai dengan minimal 14 hari tidak diperkenankan untuk mengadakan
timbul ras atau pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok secara berlebihan karena kepanikan masyarakat. Tadi malam saya sudah mengadakan dialog interaktif di radio pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Alhamdulillah sampai dengan hari ini di Provinsi Lampung belum ada yang terindikasi terjangkit virus corona. Hanya sebagai informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bahwa di Lampung Tengah ada 174 orang yang dimantau kesehatannya selama 14 hari ke depan. Karena 174 orang ini ada atau baru pulang dari luar negeri. Bantuan dan pungutan biaya satuan pendidikan dasar dapat kita setujui? Selesai. Sini Pak, di sini Pak. Oh ya, kecil. 02/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Rapat paripurna yang dibentuk. Maka kita izin apa yang disampaikan oleh saudara Bupati dan kepada teman-teman anggota DPRD seluruhnya nanti yang baru untuk bisa ke ruangan ketua DPRD kita makan bagus karena sesuai dengan surat edaran yang perlu juga kita harus paripurna ulang tahun DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tetapi karena ada kejadian luar biasa, akhirnya ada pembatalan rapat paripurna dan juga pelaksanaan upacara peringatan daripada ulang tahun Kabupaten Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Sigit Santoso, Tegar TV melaporkan.